Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para pemirsa Salam Ta Channel dimanapun berada yang saya muliakan. Alhamdulillah kita masih berada di halaman Masjid Raya Baitur Rahim Kuala Kencana, Freeport, Indonesia. Ini masih dalam suasana sore hari, mana kita berada di sekitar ini adalah hutan belantara. Kemudian masjid ini dibangun di tengah-tengah hutan belantara. Alhamdulillah pada kajian kita sore hari ini, kita akan lanjutkan tentang aplikasi atau jejak-jejak iman yang kita bisa lihat daripada para sahabat. Jadi mereka sudah mempunyai derajat iman yang tinggi. Bahkan ada yang mengatakan sekalipun surga dinampakkan di hadapannya itu enggak menambah lagi keimanannya. Atau neraka diperlihatkan di hadapan matanya, itu dia sudah tidak menambah lagi keimanannya. Begitu sudah bentuknya yakin, keyakinan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat jejak-jejak keyakinan para sahabat. Ada beberapa peristiwa bisa kita lihat. Yang pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ini akan terlihat nanti bagaimana Abu Bakar mempunyai keyakinan yang sempurna terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung saja bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Isra Mi'raj, kita kan tahu bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran itu, bahwa Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit untuk menerima salat dan tiba kembali di Mekah sebelum subuh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa Salam Ta Channel yang saya muliakan. Ketika dia kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari peristiwa Isra Mi'raj ini, maka dia kumpulkan semua para sahabat, dia kumpulkan semua pemuka-pemuka Quraisy. Kemudian Nabi sampaikan kepada mereka, dan perlu dipahami bahwa pemuka-pemuka Quraisy ini bukan orang siapa-siapa. Dia adalah omnya Nabi, dia adalah pamannya Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, itu adalah saudara bapaknya Nabi. Tapi dia tidak mau yakin dengan apa yang dibawa oleh kemalakannya. Maka ketika dia berkumpul di situ, Nabi menceritakan, tadi malam aku diperjalankan dari sini Masjidil Haram, kemudian ke Masjidil Aqsa, naik ke langit untuk menerima perintah salat oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tiba kembali di Mekah sebelum subuh. Maka tadi orang-orang yang duduk di sekitar, yang mendengarkan di sekitar itu langsung mengatakan, coba lihat, luar biasa ini Muhammad, ini betul-betul sudah gila. Mana mungkin kau bisa dari sini ke Masjidil Aqsa saja, itu membutuhkan waktu 20 hari, 2 bulan, onta yang paling cepat baru bisa sampai ke sana. Kau 1 malam saja, naik lagi ke atas, kemudian tiba di sini. Betul-betul kau sudah tidak waras. Tapi ada sesuatu yang mengherankan. Semua informasi yang disampaikan oleh Nabi bahwa di perjalanan ini saya lihat di kilometer ini ada kafilah, kemudian bentuk Masjid Aqsa begini modelnya. Jadi padahal Nabi belum pernah ke sana sebelumnya. Apa yang diceritakan Nabi, mereka tidak bisa tolak. Karena itu benar bahwa di kilometer sekarang ada kafilah yang menuju ke Mekah. Di kilometer di sini ada bangunan, di situ ada istirahat. Semua penjelasan Nabi itu nggak bisa dibantah dan semua terbukti. Tapi karena tertutup hatinya, tetap mengatakan kamu gila. Kamu tidak memberikan informasi yang valid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi ribut-ribut seperti itu, datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian ada Abu Bakar katakan, tuan-tuan semua, kenapa ribut seperti ini? Dia bilang itu temanmu Muhammad
betul-betul sudah gila, tidak waras. Ada dicerita bahwa tadi malam dia diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, naik ke langit, kemudian tiba kembali sebelum subuh. Apa itu? Bukan orang gila. Nah, kemudian dengan keyakinan yang mantap Abu Bakar katakan, tuan-tuan sekalian, saya mau tanya Ki. Ini yang namanya Muhammad, Anda kan saksikan dari kecil. Dari kecil Anda lihat siapa orangnya. Sampai sekarang Anda perhatikan. Saya tanya kepada tuan-tuan semua, adakah di antara tuan-tuan satu orang yang pernah dibohongi dengan Muhammad ini? Bukankah Anda semua memberikan gelar kepadanya Al-Amin? Saya yakin, bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, apapun yang keluar dari mulut Muhammad, saya yakin pasti itu adalah kebenaran. Inilah yang disebut dengan hakul yakin. Suatu keyakinan, tidak ada sedikit pun keraguan. Karena Abu Bakar yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Apapun yang keluar dari mulutnya pasti itu adalah kebenaran. Inilah yang disebut dengan hakul yakin. Dan inilah yang kita inginkan dalam beragama. Apapun yang datang dari Al-Quran, maka tidak ada jalan lain, harus yakin. Kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang kita dapatkan dari Nabi berupa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu sudah hadisnya sahih, maka kita harus amalkan tanpa keraguan sedikit pun. Inilah yang disebut dengan hakul yakin, suatu keyakinan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Itulah kisah Abu Bakar. Kita lihat kepada sahabat yang lain. Taruhlah kita ambil contoh misalnya Ali radhiyallahu anhu. Ketika Nabi akan hijrah, pada saat gentingnya itu, rumah Nabi ini dikepung oleh algojo. Ada hadis yang menyebutkan 70 orang yang mengepung rumah Nabi. Ada yang mengatakan 90 orang, 100 orang yang mengepung. Tujuannya adalah untuk membunuh Nabi. Dan orang-orang yang 70 ini itu diambil dari setiap suku-suku yang ada. Supaya kalau keluarganya nanti Muhammad ini mau membalas, dia akan masih ketakutan. Karena kita ini suku-suku yang lain terlibat. Maka hadirin yang mulia, dalam kondisi genting seperti itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali. Dia katakan, wahai Ali, malam ini saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Sekarang kau datang di sini, kau gantikan tempat tidur saya, kau pakai selimut saya, sehingga orang-orang yang mengepung ini rumah masih yakin bahwa saya masih tidur di situ dan sekarang ini saya akan berangkat meninggalkan Mekah bersama Abu Bakar. Maka datanglah Ali, kemudian dia tidur di situ. Tetapi sebelum Nabi berangkat, Rasulullah menjelaskan, wahai Ali, itu di sudut ruangan sana itu banyak barang-barang titipan. Ada namanya itu. Ada namanya di situ. Saya sampaikan bahwa itu barang-barang besok kau kembalikan kepada orang yang punya dan kau juga hijrah ke Madinah. Jadi Ali ini begitu mendengarkan kata-kata Rasulullah bahwa mengatakan besok atau hari yang lain kau juga hijrah ke Madinah, langsung dia yakin bahwa saya tidak ada apa-apa ini hari. Karena Nabi mengatakan kau juga hijrah. Kalau Nabi mengatakan kau juga hijrah, berarti saya tidak mati hari ini. Kalau saya mati, nggak mungkin Nabi mengatakan kau juga hijrah. Inilah keyakinan. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Ali tidur di tempatnya Nabi. Kira-kira begitu jam 2 lah. Ini pasukan ini yang mau menyerbu rumah Nabi, semuanya naik. Dengan pedang yang terhunus, mereka sudah kelilingi itu tempat tidur Nabi. Tinggal ditusuk saja, Nabi sudah habis. Orang yang diselimuti ini habis. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para pemirsa Salam Ta Channel yang saya muliakan. Jadi para pemimpin daripada rombongan ini, dia maju. Kemudian orang sudah ribut di sini, bagaimana ini menusuk ini. Kemudian dengan dengan tangannya ini, dia buka itu selimut. Tinggal ditusuk. Tapi begitu di mukanya, bukan Muhammad.
ternyata ini adalah Ali radhiyallahu anhu. Maka hadirin yang mulia, pimpinan rombongan ini mengatakan, tahan dulu, tahan. Jangan Anda membunuh ini. Ini bukan tujuan kita. Yang kita akan bunuh adalah Muhammad, bukan Ali. Dan kalau Ali yang kita bunuh, persoalan besar yang akan kita hadapi. So, kenapa? Ali ini, bapaknya namanya Abu Talib, itu adalah tokoh Quraisy yang paling disegani. Namanya saja didengar, orang sudah ketakutan. Nah, kalau anaknya yang dibunuh gimana? Nah, hadirin yang mulia, ini para orang-orang yang mau membunuh, pimpinan mengatakan, tinggalkan ini Ali, karena ini bukan tujuan kita. Kita berpencar untuk mencari Muhammad. Hadirin yang mulia, yang luar biasanya ini Ali Pak, ini Ali. Begitu ribut orang di sekitarnya, dia tidak bangun-bangun. Tidur luar biasa. Sepertinya tidak ada terjadi apa-apa. Nah, hadirin yang mulia, suatu saat waktu dia menjadi khalifah, ditanya, wahai khalifah, kapan engkau merasakan nikmatnya yang namanya tidur? Dia bilang, tidak ada tidur yang paling enak saya nikmati, kecuali tidur ketika menggantikan posisi Nabi ketika Nabi mau dibunuh. Bayangkan hebatnya Pak. Hadirin yang mulia, dan saya selalu mengatakan kira-kira kalau kita yang disuruh, ada orang mau dibunuh, kemudian dikatakan gantikan saya di situ, saya akan berangkat, kau tidur di tempat tidur saya, kira-kira masih bisa kita tidur? Saya yakin tidak bisa lagi tidur Pak. Tapi Ali punya keyakinan yang sempurna bahwa malam ini saya tidak akan mati karena Nabi mengatakan kau juga ikut hijrah ke Madinah. Inilah keyakinan yang kita harapkan. Kita yakin terhadap Al-Quran seperti yakinnya Ali bahwa kalau itu bersumber dari Allah pasti itu kebenaran. Dan kalau itu bersumber dari Nabi itu pasti kebenaran. Tidak ada keraguan. Langsung amalkan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat kisah, dan ini sudah populer dan banyak disampaikan oleh kawan-kawan. Kisahnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Suatu saat Abu Darda ini kan sikir-sikir di masjid. Sementara sikir-sikir ada orang datang. Abu Darda, rumah kamu terbakar. Abu Darda tidak perhatikan, langsung mengatakan tidak terbakar. Ada lagi orang datang mengatakan, wahai Abu Darda, rumah kamu terbakar. Abu Darda mengatakan tidak terbakar. Sampai ada orang ketiga, wahai Abu Darda, saya mohon, kau kembalilah ke rumahmu, selamatkan barang-barangmu, rumahmu sebentar lagi terbakar. Dia bilang tidak terbakar. Tidak lama kemudian ada orang datang, dia bilang, Abu Darda, rumahmu tidak terbakar. Dan bilang, kau betul. Hadirin yang mulia, tanda tanya orang, kenapa Abu Darda sampai keyakinan yang seperti itu? Kemudian Abu Darda katakan, kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepadaku satu doa. Dan dia bilang, wahai sahabatku Abu Darda, kalau kau membaca doa ini di waktu pagi, maka diri dan hartamu akan dipelihara oleh Allah sampai datangnya waktu sore, kecuali kematian. Dan kalau kau baca di waktu sore, Allah akan menjaga diri dan keluargamu, harta bendamu, dari seluruh malapetaka sampai datangnya waktu pagi, kecuali kematian. Dan Abu Darda bilang, tadi pagi saya baca itu doa sambil menangis. Sehingga saya yakin rumah saya tidak terbakar. Karena dia yakin betul dengan sabda Nabi, kalau doa ini dibaca, insya Allah kita akan selamat. Nah hadirin yang mulia, inilah yang kadang-kadang ada ulama menjelaskan, bahwa kalau kita baca doa Abu Darda ini, insya Allah biar itu rumah tidak dikunci, tidak apa-apa. Karena kita yakin kita sudah proteksi dengan doa ini. Cuma masalahnya keyakinan kita harus seperti keyakinan Abu Darda. Kalau tidak, lebih baik kunci itu rumah Pak. Nanti tidak bisa kita tidur. Jadi hadirin yang mulia, doa Abu Darda ini sebenarnya tidak terlalu panjang. Bisa kita buka-buka di YouTube, itu ada juga di Google. Artinya, bahasa Arabnya dan lain sebagainya. Doanya sederhana begini. Itu mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil karim.
masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wala haula wala quwata illa billah. A'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilman. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Inilah doa yang disebut dengan doa Abu Darda. Dan saya mengharapkan para pemirsa hafal doa ini, kemudian lakukan setiap hari, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kajian kita pada sore hari ini di halaman Masjid Raya Baitur Rahim, Kuala Kencana, Freeport, Indonesia. Mudah-mudahan memberikan nuansa pencerahan kepada kita, sehingga kita ini bisa hidup tenang dan damai dalam kehidupan yang sementara di dunia ini, untuk menuju ke akhirat yang penuh dengan kebahagiaan. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.